Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan suatu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas kita, tugas ujian UTS secara lisan maupun tulisan. Dan tak lupa pula, marilah selawat dan barangkalikan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana sahabatnya kita harapkan di kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Buya Andri Nurwandi MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, dan saya hormati teman-teman sekalian. Untuk mempersingkat waktu di sini saya akan mempresentasikan hasil soal dan jawaban UTS. 1. Tuliskan dan bacakan ayat Al-Quran beserta artinya berkaitan dengan persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan negara. Jawaban nomor 1 adalah Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum man zakar wa ansa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi antaqakum innallaha alimul khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersiku-siku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nomor 2, jelaskan manfaat pentingnya belajar Pancasila dan kewarganegaraan serta berikan contoh. Jawabannya adalah karena Pancasila dan kewarganegaraan itu berperan penting dalam membentuk moral adab, perilaku dan kepribadian yang sehat serta berjiwa nasionalisme dalam melakukan hubungan bernegara dan bermasyarakat. Contohnya yaitu kita ikut serta dalam mempertahankan keutuhan negara dengan cara tidak mudah terprovokasi oleh orang lain atau bangsa lain. Nomor 3, jelaskan filsafat Pancasila dan hubungannya dengan agama. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Hubungannya dengan agama yaitu bahwa bangsa Indonesia itu berketuhanan yang satu dalam Pancasila yang pertama. Nomor 4, jelaskan pengertian identitas nasional serta faktor terbentuknya dari identitas nasional ini. Identitas nasional merupakan suatu petanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Faktor-faktor terbentuknya identitas nasional adalah 1. Adanya sejarah, 2. Adanya kebudayaan, 3. Adanya berbagai suku bangsa, 4. Adanya agama yang dianut, 5. Adanya bahasa digunakan. Nomor 5,
Jelaskan konsep warga negara menurut Undang-Undang 1945 dan cara memperoleh kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12. Jawabannya adalah menurut pasal 26 Undang UUD 1945, konsep warga negara yaitu orang-orang bangsa ahli dari negara itu, orang-orang dari bangsa lain yang diakui dan disahkan sebagai warga negara undang-undang. Sebagai warga negara dengan undang-undang. Cara memperoleh kewarganegaraan adalah pertama, cara kelahiran, kedua, adanya pemberian kewarganegaraan, ketiga, adanya perkawinan, keempat, cara permohonan. 6. Jelaskan pengertian negara, unsur terbentuknya suatu negara, serta tujuan dan fungsi negara menurut Undang-Undang 1945 dan disertakan contoh upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan fungsi negara tersebut. Jawabannya adalah menurut Aristoteles, negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakup beberapa desa hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Unsur-unsur negara yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan, kedaulatan. Unsur-unsur terbentuk negara yaitu pemerintah yang berdaulat, pengakuan kedaulatan dan negara lain, adanya wilayah negara tersebut. Fungsi negara dan tujuannya adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contoh upaya pemerintah dalam mewujudkan fungsi negara adalah dengan melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia, membuat sekolah agar mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kesejahteraan umum dengan melaksanakan ketertiban dunia. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada saya kesalahan. Di sini saya hanya dapat 2 referensi, yaitu nomor 1 sama nomor 3. Nomor 1 yaitu dari Al-Adabiyah, Jurnal Pendidikan Agama Islam 1/33 sampai 48 tahun 2020. Dan nomor 3 dari Salam Haji Burhanuddin tahun 1998, Filsafat Pancasilalisme. Mohon maaf Buya apabila saya belum memenuhi referensinya. Saya tidak bisa menemukan referensi dari yang nomor-nomor tersebut. Demikianlah presentasi saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Buya dan terutama pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.